Ajarilah kami. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Kiranya teman-teman yang sedang menonton channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja, dan saya doakan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati teman-teman dalam usaha pekerjaan. Teman-teman, di akhir ini ada begitu banyak sekali kita melihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Telegram, di Twitter, di Facebook, ya, dan media sosial lainnya. Kita melihat bahwa di sana ada begitu banyak kita menyaksikan saudara-saudari kita yang beragama Muslim menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen. Bahkan tidak sedikit mereka menggunakan musik-musik Kristen untuk bernyanyi, ya. Bahkan yang lebih hebohnya adalah ketika ada beberapa di antara para haji, para ustadz yang bernyanyi lagu rohani Kristen, bahkan juga mereka menyanyikan sholawat, menyanyikan ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan musik. Nah, oleh karenanya teman-teman, ada begitu banyak sekali yang menjadi kontradiksi juga dari antara ulama, ya, atau para ustadz yang suka berceramah, yang tidak suka dengan perbedaan sih, ya, sebenarnya. Karena mereka memiliki otak gandrung, teman-teman sekalian, tidak suka tentang perbedaan di negeri ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat nanti ada beberapa, saya sudah gabung semua, ada beberapa video para Muslim, ya, dan juga ada ustadz yang menggunakan musik, bahkan menyanyi sampai berjoget dengan lagu-lagu rohani Kristen, ya. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu untuk melihat apa yang disampaikan oleh para ustadz yang ada berikut ini. Musik al-ghina mislul kalam, musik seperti cakap. Kalau maknanya baik, mengajak berjihad, mengajak nutup aurat, mengajak ketenangan hati, mengingat mati, ya tak apa-apa. Tapi kalau isinya mengajak berzina, ada musik yang ngajak orang mati. Kalau didengarnya lagu itu, dia langsung nyari baygon, minum, mati kontan. Menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik. Ini Rasulullah mengkabarkan akan ada umat yang model begini, menghalalkan zina, yang menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan juga menghalalkan alat-alat musik. Ini menunjukkan alat musik hukumnya haram. Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat tempat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik. Sampai beliau mengatakan, kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak perlu dipotong tangannya. Ya, tidak perlu. Kenapa? Karena itu hukumnya seperti mencuri babi dan seperti mencuri bir. Sama-sama hukumnya haram. Al-Quran dinyanyikan, salawat dinyanyikan, istighfar dinyanyikan, kalimat talbiyah dinyanyikan pakai musik. Itu mengikut Nasrani. Ustadz yang di luar sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mu'alaf? Nggak pernah, Pak, disyaratkan musik itu. Itu permainan syaitan. Itu permainan syaitan. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh para ustadz yang kita udah dengarkan bersama. Jadi itu ada terjadi yang namanya kontradiksi, di mana mereka berkata musik itu nggak terlalu haram, ada juga berkata memang haram sama sekali. Seperti Ustadz Mujir yang mengatakan bahwa itu musik Nasrani gitu. Jadi musik itu nggak pernah masuk Islam, musik itu nggak pernah mu'alaf kata dia, ya. Jadi sehingga di dalam Islam tidak boleh menggunakan musik. Nah, bagaimana dengan orang Kristen, teman-teman sekalian? Kristen itu identik dengan musik. Ketika beribadah itu harus ada musik. Setidak-tidaknya kalau masih pos PI ataupun dalam rumah tangga ketika berdoa, ya, memuji Tuhan, pasti ada yang namanya keroncong ataupun gitar. Apalagi kalau bisa dimainkan tentang alat musik yang lain seperti organ, ya, atau keyboard. Jadi teman-teman, kita melihat di sini bahwasanya dalam Kristen itu sangat identik dengan musik. Nah, oleh karenanya, mari kita melihat kenapa begitu penting sekali musik dalam kekristenan, ya. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 150 ayat 3-6. Teman-teman bisa baca di layar. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala,
pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi esensi utama adalah yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang dilakukannya bagi orang-orang percaya, teman-teman sekalian ya. Bagi orang-orang percaya. Jadi musik ini digunakan untuk memuji Tuhan. Ya, jadi dalam kekristenan tidak ada istilah haram itu musik ya, tidak ada istilah haram. Kecuali kalau memang ya memainkan musik lalu sambil memaki-maki orang ya, itu yang tidak boleh. Tetapi pada dasarnya musik dan nyanyian-nyanyian digunakan ya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, dalam Kristen sangat dibenarkan untuk menggunakan musik. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, kenapa harus ada musik? Ya, kita melihat bahwa musik juga itu ada kuasa. Ya, ada kuasa Tuhan bekerja melalui musik. Di mana kita melihat satu kisah di mana Raja Saul itu dirasuk oleh roh jahat dan itu membuat hidupnya tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Dan kebetulan Raja Daud pada waktu itu sebelum dia jadi raja, dia pandai untuk memainkan musik. Dan Raja Saul memanggil Daud untuk memainkan musik sambil menyanyi, teman-teman sekalian. Dan akhirnya roh jahat meninggalkan Raja Saul. Dan juga kita melihat ketika ya orang-orang Israel merobohkan kota Yerikho ya dengan bersorak-sorai memuji Tuhan, dan mereka keliling kota Yerikho selama 7 kali keliling, dan itu kota itu rubuh ya. Kota pertahanan musuh mereka itu dirubuhkan oleh puji-pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Jadi luar biasa kekuatan dari musik ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga bisa melihat di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, jadi di sini juga pun dalam Kolose 3 ayat 16 diajarkan untuk kita ya saling menasihati, saling menegur, dan juga kita sambil untuk memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita, teman-teman sekalian ya. Tentu saja di saat ada puji-pujian, musik harus ada ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, juga musik ini ya sangat perlu ya untuk memuliakan Tuhan nantinya di dalam kerajaan sorga. Karena kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang akan memuliakan Tuhan ya, baik di dunia ini maupun ketika sudah ada di sorga. Jadi saya sudah pernah bahas tentang perbedaan antara surga Islam dengan surga Kristen. Di mana di surga Kristen itu tidak ada lagi seks, tidak ada lagi perkawinan, teman-teman sekalian, di sorga. Ya, jadi kita punya pekerjaan adalah untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 13 berkata begini, teman-teman sekalian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman sekalian, dalam surga saja itu ada puji-pujian, teman-teman sekalian. Ada puji-pujian yang luar biasa. Ya, semua orang yang masuk surga nantinya, saya dan saudara ketika tetap mempertahankan iman kepada Yesus Kristus, maka teman-teman semua nanti akan bersama-sama dengan saya ya. Kita akan masuk surga dan kita akan memuji-muji nama Tuhan hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya, teman-teman sekalian. Itu kata firman Tuhan. Jadi musik itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Bahkan bisa menenangkan hidup kita. Setiap orang berpesta pun menggunakan musik untuk hiburan. Dan juga ketika orang bersedih mendengarkan musik, dia mendapat kekuatan baru. Bahkan juga teman-teman sekalian, ketika mereka mungkin gundah gulana, putus dengan pacar mungkin ya, atau bermasalah dengan keluarga misalnya,
Jadi larinya apa? Ke musik, teman-teman sekalian. Jadi kekuatan musik ini dalam kehidupan manusia sangat luar biasa. Bisa dikatakan 50% itu sangat perlu musik dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman sekalian, mari untuk kita melihat video dari saudara-saudari kita yang muslim yang menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen yang ada berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita.